mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap semua sepertinya. Sekarang ketua kelas dipimpin berdoa dulu kita. Semua siap. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tepukan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan lagi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang akan masuk hari ini? Siapa yang akan masuk? Karisma sama? Ya, mungkin si Lidahnya sakit ya mungkin ya. Soalnya kemarin udah pucet gitu dianya. Nanti biar ini ya untuk tugasnya nanti biar ibu ini apa namanya bersusulan aja. Nanti tolong disampaikan ya pada Karisma dan Lidah yang masuk hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ibu mau lihat kesiapan nih dari kalian. Sebenarnya kalian ini udah siap belum sih untuk belajar? Ya kan? Kalau gitu, ibu kirim lewat aja ya, Google Form. Nanti ibu kirim ke Adil, ketua kelas. Adil tolong bisa di grup. Nanti kalian isi di Google Form. Itu untuk kesiapan biar ibu tahu nih kesiapan belajar kalian karena udah siap belum sih untuk belajar untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Dan silakan Adil yang lainnya dibuka HP-nya. Linknya dikirimin yang Adil ya. Silakan itu diisi linknya. Kalau udah bisa ibu cek. Jadi di sini ibu tahu nih kalau kalian udah ada siap semua, kan? Alhamdulillah ya. Di sini responnya baik semua, positif semua. Berarti udah kalian siap belajar ya. Di sini ibu punya sesuatu nih, ya. Ibu punya sesuatu. Ada yang tahu nggak ibu apa? Dari buah mangga ini bisa kalian lihat nih. Mungkin ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari buah mangga ini apa sih? Siapa yang tahu? Ya, Anita apa? Mangga punya beberapa gonjang warna yang lebat, memiliki tekstur kulit yang halus, dan matang. Di dalam daging terdapat biji yang lumayan besar. Jika sudah matang berwarna kuning keorangan. Ada yang rasanya manis, ada pula yang masam dan resik. Ya, itu ya. Itu ciri-ciri dari mangga. Nah, kalau misalnya sekarang ibu punya dua buah mangga, beda nggak mereka? Beda. Kalau ada perbedaan berarti biasanya ada persamaan. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa persamaan dari buah mangga dua ini yang sebelah kanan maupun sebelah kiri? Siapa? Ya, ayo. Sama-sama berdaging, berbiji, dan berserat. Sama-sama berdaging, berbiji dan berserat. Coba perbedaannya, siapa yang bisa? Perbedaannya dari kedua ini mungkin dilihat dari paling dulu apa dulu? Bentuknya beda ya. Bentuknya berbeda. Habis itu yang satu besar, satu kecil. Ya, rasanya gimana rasanya? Untuk rasa nih, Gil gimana Gil? Rasanya Gil beda nggak sih antara buah mangga madu ini sama buah apel? Buah mangga apel beda. Mungkin bedanya ya Gil, kalau yang madu ini Manis. lebih manis, kalau yang apel agak asam ya. Nah, terus di sini ibu punya sesuatu nih. Ibu punya gambar. Bisa dilihat ya? Jelas ya? Itu ada gambar apa itu? Jeruk. Gambar jeruk. Gambar jeruk itu ada beberapa macam tuh ya. Berarti ada persamaan juga ada perbedaan. Siapa yang bisa menjelaskan mungkin dari persamaannya? Saya Ya, si Yasinta. Persamaannya gimana? semuanya ada bentuk-bentuk. Kalau untuk perbedaannya dari bentuknya,
Selain bentuknya, rasa ya. Untuk jeruk nipis biasanya itu kan rasanya dia lebih kecut ya, lebih asam gitu kan. Tapi kalau jeruk kayak mandarin, jeruk manis itu lebih manis tuh ya. Itu sama halnya sama persamaan atau berbeda dari si buah mangga sama jeruk gitu kan. Terus kemudian di sini ada gambar lagi nih, kacang-kacangan ya. Ada kacang tanah, ada kacang panjang gitu ya. Sama halnya sama ini nih. Nah ini nanti ada kaitannya sama keberagaman yang ada di Indonesia gitu. Makanya tentu kan ada persamaan dari buah-buahan gitu kan, ada persamaan dari kacang-kacangan, tapi pasti ada perbedaannya. Itulah makanya nanti kita yang akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Untuk tujuan pembelajaran kita itu kalian mampu menjelaskan keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Ya. Kemudian kalian juga mampu menentukan 3 tingkatan dari keanekaragaman hayati. Di sini mempunyai video yaitu tentang tumbuhan dan hewan. Nah, itu yang disebut nanti dengan keanekaragaman hayati. Jadi tingkatan, nah tingkatannya tadi itu ya dijelaskan, jadi ada tingkatan gen, tingkatan spesies dan tingkatan ekosistem. Contoh untuk yang gen sama halnya tadi yang ibu sudah jelaskan untuk persamaan dari buah mangga, jeruk, nah, itu dia masuk ke dalam gen. Kita akan pelajari lebih mendalam. Kalau spesies hewan ya, makhluk hidup hewan yang ada di Indonesia. Ini beraneka ragam ya, macam-macam kan. Ekosistem. Jadi untuk ekosistem di situ ada laut dan darat. Masuk ke yang darat ya, ada rumput, sabana, itu ekosistem tapi bagian yang darat. Di mana ekosistem itu kan namanya ekosistem ya, itu berarti dengan lingkungan dengan lingkungan. Jadi nanti ada yang berhubungan dengan biotik dan abiotik. Karena di Indonesia itu memiliki beragam hewan, tumbuhan dan manusia. Itu ya. Terus untuk tingkatan, mungkin dari tayangan tadi ada tingkatan dari keanekaragaman hayati kita nih. Apa aja? Gen. Ya, baik. Gen. Terus, Elisa apa? Spesies dan ekosistem. Untuk lebih jelasnya, di sini ibu punya LKPD. Jadi tadi sebelumnya ibu minta kalian membentuk kelompok dulu. Jadi 4 kelompok. Yuk langsung dibuat kelompoknya, langsung kelompoknya masing-masing. Ayo, ya kelompok 1, 2 mana? 1, 2. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 nanti ibu kasih LKPD yang sama, LKPD yang 1 yang pertama ya. Terus kelompok 3 dan 4. Untuk LKPD yang kedua. Nah, sudah kelompok ya, LKPD sudah ibu bagikan. Sekarang tugas kalian silahkan identifikasi pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kalian bisa menggunakan barcode yang sudah tersedia di situ ya. Ada link atau barcode di situ, silakan di-scan. Itu kalian bisa melihat video. Jadi nanti kalian bisa membedakan nih untuk mengerjakan soal itu ada video di situ.
hasil diskusi kalian. Jadi setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok berapa dulu yang maju? Kelompok 4, Bu. Ya, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Rizal Saya dikenalkan dan saya dikenalkan. akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yaitu yang pertama, secara garis besar karena keragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu manusia kembar termasuk tingkat gen, harimau dan kucing termasuk tingkat spesies, dan savana termasuk tingkat ekosistem. Di sini ada 2 melon, timun, dan semangka. Di antara perbedaan tiganya yaitu melon berbentuk bulat, mentimun berbentuk lonjong, dan semangka berbentuk bulat. Persamaannya yaitu sama-sama memiliki biji. Persamaannya yang kedua, sama-sama tumbuhan merambat. Perbedaannya yaitu rasanya hambar, manis. Kalau yang hambar itu timun, yang manis semangka dan melon. Lanjut. Berdasarkan kumpulan gambar di atas, gambar nomor 2 termasuk ke dalam kelompok keanekaragaman hayati tingkat spesies. Itu untuk gambar ya. Yang nomor 2 Nomor 2. Tadi ada gambar aja yang ini. ada melon, mentimun, sama semangka. Melon, mentimun sama semangka. Termasuk ke dalam spesies. Spesies adalah kelompok dalam satu genus atau famili yang sama. Terus nomor 4, pasangkan gambar dengan pilihan yang tersedia berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama kelinci. Kelinci itu termasuk gen karena satu induk. Terus yang kedua kencur, kaos, jahe sama kunyit itu termasuk spesies karena satu jenis tumbuhan tapi tidak sama induknya. Terus yang kedua, yang ketiga termasuk ekosistem karena laut ekosistem itu dibagi menjadi 2 yaitu ekosistem darat dan laut. Silakan buka sesi pertanyaan. Dibuka sesi pertanyaan. Saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Yasin Enda. Izin bertanya contoh ekosistem laut. Contoh dari ekosistem laut. Keraton, Keraton, Kara, rumput laut, kerang, limau ya. Udah cukup? Ambil dia. Oh, Putri, mau nanya? Yang dimaksud satu induk satu spesies itu itu contohnya ada kelinci, walaupun berbeda warnanya, ada yang abu-abu, ada yang oranye, tapi mereka satu induk, itu disebut gen. Udah? Cukup? Ada yang mau tanya lagi? Oh. Kalau sudah silahkan tutup. Kami gantian dengan kelompok lainnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
KPD dari kelompoknya Nun. Terus di jawabannya mengidentifikasikan gambar sesuai dengan tingkat keanekaragaman hayatinya dengan cara mengisi tabel di bawah ini. Satu ekosistem ditunjukkan pada nomor 1, 5, 7, dan 12. Apa aja itu 1, 5, 7, dan 12? Apa aja? Disebutkan gambarnya. Tanggal tunjuk. Nomor 1 danau, nomor 5 pantai, nomor 7 sawah, nomor 12 gurun. Itu yang termasuk tingkat ekosistem. Terus selanjutnya tingkat spesies yaitu nomor 3, nomor 4 kucing, nomor 8 serigala, nomor 10 singa. Dan tingkat gennya itu nomor 2 mawar merah, nomor 6 mawar kuning, nomor 9 mawar putih, dan nomor 11 mawar putih. Alasannya adalah ekosistem, karena ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu air dan darat. Alasan spesies yaitu karena walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka satu genus. Alasan gen yaitu karena terjadi pada satu spesies yang sama, varietas. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem, perairan, lain, serta komponen ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Apakah yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi? Secara geografis, kota Indonesia dilewati oleh garis jalur khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Jika ingin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Ya, Cinta. Genus adalah satu spesies yang berbeda. Contohnya seperti harimau, kucing, serigala, dan singa. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi udah maju semua, udah dipresentasikan kelompoknya. Nah di sini Ibu minta coba tiap kelompok memberikan kesimpulan dari KPD-nya masing-masing. Coba dimulai dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah pengamatan tentang keanekaragaman tentang berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar, serta tingkat keanekaragaman genetik dan ekosistem yang ada. Terus untuk kelompok 2, kesimpulannya adalah pada dasarnya keanekaragaman bermacam-macam terhadap kembali benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah keanekaragaman hayati menjadi 3. 1 tingkat gen, 2 tingkat spesies, 3 tingkat ekosistem. Kesimpulan nomor 2. Sekarang kesimpulan dari kelompok 3. Salah satu tingkatan keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi dalam jenis yang dikendalikan oleh faktor pengetahuan. Salah satu tingkat keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terjadi antar spesies yang masih ada dalam satu famili. Salah satu
3 tingkat. Yang pertama tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Di mana tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu spesies yang sama yang disebut sebagai varietas. Yang kedua, spesies adalah kelompok dalam satu genus atau famili yang sama. Tentang ekosistem, ekosistem adalah peristiwa yang terjadi akibat perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi iklim. Ekosistem sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem laut dan darat. Itu untuk kesimpulan kalian ya. Jadi di sini ibu akan meluruskan sedikit. Tadi ada yang menjawab kalau yang harusnya spesies itu disebut dengan gen, kan? Masih ada keliruan. Jadi di sini untuk yang gen itu dia yang masih satu spesies. Makanya tadi kalau di AKBD itu kan ada yang bunga mawar gitu ya, itu namanya bunga mawar. Itu dia satu spesies tuh, sama kan? Induk, kelinci. Nah itu kan itu sama tuh ya. Nah itu dia ada gen, jadi gen. Terus bisa lagi kayak anak kembar kayak gitu kan? Itu kan sama tuh. Walaupun nantinya ada berbeda tapi pasti ada samanya. Jadi kayak gen dan dari satu spesies. Beda lagi kalau dengan tingkatan dari spesies. Kalau spesies itu dia dari berbagai macam spesies, dari berbagai macam induk. Jadi kayak tadi, kalau nggak salah tadi ada jawaban yang seharusnya nih kayak tumbuhan tadi itu ya, ada kunyit, ada lagi lengkuas. Nah itu harusnya dia masuk ke bagian yang spesies. Jadi perkawinan antara berbagai spesies. Soal ekosistem ya, kalau ekosistem itu kan berarti dia berhubungan dengan faktor biotik dan faktor abiotik. Silakan dikumpulkan dulu ya KBD-nya. Nah, di sini mari kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi kita tadi sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Jadi di mana kalau keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman dari makhluk hidup. Bisa juga disebut dengan biodiversitas. Kenapa? Ya karena banyaknya variasi dari makhluk hidup. Yang ibu awal tadi bilang kan ya, namanya manusia itu kan tidak semuanya sama. Kalau semuanya sama kayak hewan nih, misalnya di Indonesia ini semuanya sama hewan, gitu kan? Cuma kucing aja kan, bosan juga kan ya monoton aja. Terus kayak tumbuhan, misalnya kalian cuma melihat tumbuhan itu sama dari Sabang sampai Merauke, tumbuhan itu cuma tapak, gitu kan? Nah kan ada variasinya tuh, kan? Makanya diberagami adanya keanekaragaman hayati. Terus untuk 3 tingkatan keanekaragaman tadi ada apa aja? Gen, terus spesies, satu jenis, dan ekosistem. Dimana yang gen, genetik ya, jadi faktor genetik. Jadi itu dia berasal dari satu jenis spesies. Ya, contohnya kayak bunga mawar tadi, ya kan? Mawar sama-sama dikawinkan ke spesies, yang hasilnya jadi mawar kan? Tuh, dan kelinci. Tuh, misalnya dikawinkan kan menghasilkan kelinci kayak gitu. Beda lagi sama spesies. Kalau spesies ini itu dari berbagai macam spesies kayak kacang-kacangan aja ya, misalnya dari kacang-kacangan itu kan ada kacang tanah, beda kan namanya. Terus ada kacang panjang, kacang hijau gitu ya. Jadi intinya kalau spesies itu dia dari berbagai spesies dikawinkan untuk menghasilkan keturunan yang lebih kecil, lebih subur. Kemudian ekosistem. Tadi ekosistem itu kan berhubungan dengan lingkungan ya. Jadi ada ekosistem laut sama ekosistem darat. Ada laut, ada darat. Atau bisa disebut laut ini dia lebih ke ekosistem air. Yaitu ada ada laut, ada danau, ada sungai gitu ya. Beda kalau dengan ekosistem darat. Kalau darat itu berarti ada ekosistem aja, burung, terus apa lagi hidup? Apa selain burung? Yang di darat yang sawah, ya Karim. Terus apa? Di sawah kan biotiknya ada
prebiotik sama biotik ya pastinya. Terus selain itu gurun juga pasti ada biotik dan abiotiknya. Selain gurun ada juga padang pasir ya, sama aja padang pasir. Terus hutan hujan tropis ya yang ditanami berbagai jenis tanaman kan. Terus kalau ada sabana, sabana itu termasuk ke dalamnya darat. Kalau tadi ditanyakan laut intinya apa sih? Yaitu ada garamnya dia lebih banyak. Terus apa aja yang ada di biota yang ada dalam laut? Di dalam ekosistem laut itu ada ikan, ada terumbu, terus ada karang, ada lagi ada plankton ya. Ini SpongeBob itu ya plankton ya, yang kecil itu plankton. Yang ekosistem ini dia termasuk ke dalam lingkungan biotik dan abiotik. Di sini ibu akan memberikan post test. Jadi silakan dimasukkan semua buku dan HP-nya. Jadi dipantulkan aja ya. Waktunya 5 menit cukup. Nah, 10 menit ya. 10 menit dikerjakan. Kalau udah selesai langsung dikumpulkan. Nah, ya cukup, waktunya sudah habis. Sekarang dari belakang silakan diambil. Sebelumnya, di sini kita akan melakukan refleksi dulu ya. Jadi ada link yang akan ibu kirimkan ke ketua, nanti orang ketuanya kirimkan ke grup. Jadi langsung diisi. Itu kayak tadi pakai Google Form. Jadi diisi sesuai dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Ya, silakan diisi. Jangan lupa tulis nama. Ketemu ya Ibu ya. Langsung disubmit ya kalau udah selesai. Ya, kalau udah tinggal ibu lihat di respon yang pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya itu kalian pelajari lagi tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, ada yang bertanya lagi? Enggak ya, cukup ya. Kalau cukup, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Selamat siang. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Kita mulai. Telah selesai. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi